Ya pemirsa, MKMK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akhirnya bertindak tegas dengan melakukan pemberhentian terhadap Ketua MK Anwar Usman. Namun MKMK seolah tidak berkutik terhadap putusan MK terkait dengan syarat usia Capres-Cawapres. Putusan dari MK nomor 90 tahun 2023 yang tentunya menimbulkan polemik dan juga kontroversi sampai dengan saat ini. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan putusan MKMK tadi atau hari ini. Bergabung bersama kami Hesti Armiwulan selaku Guru Besar FH Ubaya lewat sambungan Zoom dan juga Christopher Taufik selaku Ketua DPP Partai Perindo bidang hukum. Saya sapa terlebih dahulu Mbak Hesti, selamat malam, dan juga ada Pak Kris di studio malam hari ini. Baik, saya ke Mbak Hesti terlebih dahulu. Mbak Hesti, ada tanggapan tersendiri, poin-poin apa saja yang menarik terutama dari putusan MKMK terhadap Anwar Usman tadi? Ya, yang pertama tentu kami dari KAUS Constitutional and Administrative Law Society itu memberikan apresiasi atas keberanian yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan bahwa Anwar Usman telah melakukan pelanggaran berat etika yang itu sudah ditetapkan di dalam sabta karya utama yang itu harus dipegang teguh oleh Hakim MK. Jadi yang pertama tentu kami mengapresiasi, dan yang kedua memang sebetulnya ada hal yang kami merasakan ada yang kurang gitu ya, karena sebelumnya yang diminta oleh pelapor dari kami KAUS itu adalah memberhentikan dengan tidak hormat Anwar Usman karena beliau telah adanya konflik of interest yang dilakukan oleh Anwar Usman atas perkara nomor 90 PUU 21/2023. Tetapi saya kira penjelasan yang tadi disampaikan oleh Ketua MKMK, Profesor Jimli, saya kira kita sudah memahami semuanya bahwa dengan putusan itu saya kira sudah memberikan satu pukulan yang begitu luar biasa terhadap Mahkamah Konstitusi, karena sudah terbukti Ketua MK itu telah melakukan pelanggaran etika dan sudah ada konflik of interest di dalam membuat putusan nomor 90 tersebut. Walaupun pada putusan 90 2023 tersebut tetap final and binding, tidak akan bisa diubah ya, Mbak Hesti? Ya, karena tadi Prof. Jimli menyampaikan ya bahwa MKMK itu kan dibentuk dalam rangka untuk menyidangkan, memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan etika dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Nah, sedangkan seperti yang kami sampaikan, putusan dari MK itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar bahwa putusan MK itu adalah putusan yang sifatnya final and binding, sehingga tidak mungkin MKMK itu meminta kepada atau kemudian tidak memperlakukan menyatakan batal demi hukum putusan yang dibuat oleh MK. Berarti kan posisinya MKMK itu di atasnya MK. Tadi Pak Jimli menyampaikan seperti itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan atas putusan terhadap perkara nomor 90? Tadi sudah disebutkan bahwa upaya yang dilakukan itu adalah melakukan permohonan untuk melakukan judicial review terhadap putusan nomor 90 itu. Jadi mekanismenya harus mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu langkah tepat yang harus dilakukan oleh pencari keadilan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Baik Mbak Hesti. Mas Kris, tanggapannya? Ya, pertama salut ke Mbak Hesti dan kawan-kawan gitu. Ini salah satu upaya yang luar biasa kalau saya boleh bilang, karena keberanian juga mengajukan permohonan aja sudah perlu keberanian. Nah, saya melihatnya begini, memang yang diputuskan hari ini banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dari Pak Jimli yang mau tidak mau ini adalah putusan maksimal. Dengan catatan supaya satu, tidak memporak-porandakan MK itu sendiri, karena kalau putusan MK ini bisa dianulir oleh MKMK, maka akan lahir yang institusi lembaga baru di MK yang seperti bandingnya putusan MK.
kelihatannya Pak Jimli menjaga itu agar tidak terjadi. Lalu yang kedua catatan saya adalah tadi dissenting opinion kan mengatakan kalau pelanggaran berat maka harusnya diberhentikan tidak dengan hormat, PTDH, ya kan? Tapi kenapa kok ini tidak tetap hanya dicabut sebagai ketua MK? Kalau saya memahaminya dari penjelasan Pak Jimli, saya bisa paham kenapa itu. Karena tadi Pak Jimli menyampaikan bahwa dia bilang ini pengadilan norma, ini masalah rosok, ada kalimat-kalimat itu yang terucap. Jadi kalau saya melihat bahwa bisa dirasakan, bisa dipahami indikasi-indikasi pelanggaran etik oleh Pak Anwar Usman. Tetapi mungkin bukti empiris satu persatunya itu susah untuk dibuktikan, mungkin ya, saya menduga begitu. Makanya ya, kenapa? Tadi materinya. Ya, makanya putusannya itu ada di tengah-tengah. Tadi kan ada pertanyaan juga kenapa, terus bagaimana dengan putusan yang 90 2023. kan tadi Pak Jimli sudah menyampaikan sudah ada permohonan baru yang dimasukkan untuk menguji ini. Tetapi Pak Jimli juga sudah memberi rambu-rambu kalaupun apapun keputusannya itu berlakunya di 2029. Pemilu selanjutnya. Ya, kalau soal puas nggak puas juga saya juga wah kok begini, tapi pertanyaannya adalah begini, mungkin itu jalan yang terbaik. Karena besok ini agenda nasional sudah selesai dengan pendaftaran capres dan cawapres. Bayangkan kalau nanti tiba-tiba ada putusan yang lain ini harus dirubah, maka ini akan kacau agenda ketatanegaraannya. Jadi mungkin itu juga pemikiran dari beliau. Nah, poin yang saya catat terpenting juga tadi Pak Jimli menyampaikan, pada akhirnya ini kembali kepada pemilih. Saya memahaminya begini, karena saya dari partai saya memahaminya begini. Semoga ini menjadi catatan bagi masyarakat bahwa ada proses yang tidak benar di dalam penyaringan calon-calon. Maka dikembalikan ke masyarakat, apakah mentolerir terhadap itu? Kalau mentolerir ya berarti memaklumi, makanya pemilunya nanti ya silahkan dipilih. Kalau tidak ya jangan. Mungkin itu message dari Pak Jimli. Jadi artinya kembali diserahkan ke masyarakat, tetapi yang penting adalah secara proses sudah transparansi terjadi dan MK sudah mengambil keputusan yang berani menurut saya, berani, dan ini adalah akan dicatat di sejarah, dalam sejarah bahwa ada pelanggaran di MK dan Republik ini punya mekanisme untuk menyelesaikan itu lewat keputusan MK. Itu saya rasa lebih penting. Baik, jadi calon pemilih juga harus pintar. Apakah akan bisa memilih calon yang ya bisa dibilang lahir dari proses yang tadi dipertanyakan ya, keabsahan hukumnya. Iya, karena tadi walaupun diucapkan sepintas sama Pak Jimli, tapi saya ada insinuasi ke situ. Kelihatannya itu message juga kelihatannya. Baik, secara tersirat seperti itu. Nah, Mbak Hesti, yang juga jadi pertanyaan adalah kalau misalnya putusan nomor 90 2023 itu bersifat final and binding, tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi sengketa-sengketa. Dan putusan MK juga hari ini akan berimplikasi kepada pelaksanaan sidang sengketa-sengketa pemilu 2024. Anwar Usman tidak menjadi ketua MK lagi, tetapi masih menjadi sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Koreksi saya kalau saya salah, tadi Pak Jimli mengatakan Anwar Usman tidak bisa, ya Mas Kris ya, tidak boleh menjadi hakim dalam kasus-kasus atau sengketa pemilu, tapi gimana implikasinya ke depannya? Dan seperti apa tentunya presiden atau pelaksanaan pemilu 2024 sendiri di mata calon pemilih yang apalagi mengerti hukum, Mbak Hesti? Ya, saya kira itu tadi ya, bahwa sekali lagi apa yang diputuskan oleh MK itu menurut saya ini satu terobosan yang luar biasa, dan ini adalah catatan dalam hukum ketatanegaraan tentang mekanisme penyelesaian untuk mengembalikan marwah dari Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan yang kita lihat di dalam putusan yang disampaikan oleh MK, ini Anwar Usman sudah diberhentikan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh hakim Mahkamah Konstitusi itu juga telah melakukan pelanggaran etik. Bahkan sudah diputuskan oleh Mahkamah MK, mereka mendapat teguran lisan.
Saya rasa dengan adanya teguran lisan dari MK-MK ini menjadikan satu catatan supaya MK itu harus sungguh-sungguh berhati-hati gitu ya di dalam melakukan pemeriksaan perkara dan membuat putusan yang berkaitan dengan soal konstitusi atau pelanggaran terhadap konstitusi. Nah, terkait dengan Hakim Anwar Usman yang statusnya sudah tidak lagi menjadi ketua dan dia kehilangan gitu ya, bahasa saya kehilangan hak politiknya menjadi hakim ketika mengadili perkara-perkara sengketa pemilu atau sengketa yang berkaitan hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang MK, putusan MK itu dilakukan sekurang-kurangnya oleh 7 orang hakim. Jadi sekurang-kurangnya 7 orang. Jadi kalau kemudian Hakim Anwar Usman tidak ikut serta di dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan sengketa pemilu, saya kira tidak menyalahi Undang-Undang Dasar juga Undang-Undang MK. Jadi tidak ada masalah. Justru yang kami inginkan kelanjutan dari episode ini, kami katakan sebuah episode yang sudah diputuskan oleh MK-MK, kami sangat berharap ini kan ini pukulan gitu ya untuk Hakim Anwar Usman. Kami berharap beliau bersedia mengundurkan diri sebagai Hakim MK, ya itu sangat terhormat gitu ya. Jadi kami dari KALS itu sangat berharap dengan adanya putusan MK diberikan sanksi yang sangat berat menurut saya, diturunkan dari seorang ketua Mahkamah Konstitusi menjadi hakim MK dan dia kehilangan hak politiknya sebagai hakim untuk perkara pemilu. Saya kira kami dari KALS itu berharap pada beliau untuk bersedia mengundurkan diri sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Itu. Baik. Menjadi pertanyaan lagi, langkah seperti apa yang akan dilakukan oleh Anwar Usman? Terlepas dari bagaimana putusan dari MK-MK hari ini, Mas Kris, dan tentunya bagaimana kita memantau jalannya pemilu 2024. Anwar Usman masih menjadi hakim Mahkamah Konstitusi walaupun tidak menjadi ketua lagi. Tapi kalau tadi kata Mbak Hesti, akan lebih terhormat kalau yang bersangkutan mengundurkan diri. Tapi kalau tidak, apa yang akan terjadi apa yang akan terjadi ketika publik menilai wajah Mahkamah Konstitusi? Kalau wajah Mahkamah Konstitusi menurut saya sudah terselamatkan dengan putusan hari ini, gitu. Nah, sekarang pribadi Pak Anwar Usman sendiri, kalau menurut saya begini, seseorang dengan kapasitas begitu terhormat seperti beliau, saya menduga putusan hari ini sudah merupakan pukulan yang berat harusnya, karena ini masalah integritas. Kalau beliau melakukan apa yang disampaikan dengan Prof tadi, mengundurkan diri, menurut saya value dia, integritas beliau akan sedikit terselamatkan karena ada pertanggungan jawab secara moral. Ini yang dipertanyakan sekarang kan soal moral, gitu. Tetapi kemudian pertanyaannya, kalau dia nggak mengundurkan diri, kalau mereka dia tidak mengundurkan diri, bagaimana? Jawaban saya, ya berpulang ke beliau ya, berpulang ke Pak Anwar gitu. Dalam tanda kutip, kalau memang beliau menganggap itu baik-baik saja, ya mau bagaimana, gitu. Cuman yang menjadi catatan saya adalah ini masalah integriti, gitu. Untuk balik tadi kalimat awal saya adalah untuk seorang hakim seperti beliau, menurut saya integriti itu nomor satu, dan utama, ketika itu sudah nomor satu dan utama, gitu, dan ketika itu sudah dinodai, coret, gitu. Bukan dinodai, sudah tercoret, karena kan sudah diputuskan bersalah, bukan dinodai, sudah tercoret, maka kembali ke beliau, seberapa besar bertanggung jawab terhadap publik. Kalau saya pribadi, ya mungkin saya sepakat mundur. Termasuk juga calonnya yang kalau lagi-lagi, kalau misalnya saya pribadi atau siapapun itu bicara mengenai integritas, terpilih karena proses yang cacat hukum, apakah tidak sebaiknya mundur?
Kalau itu mesti ditanya ke yang bersangkutan ya. Iya, Lagi-lagi iya. kita masih akan memantau karena sebenarnya integritas dan juga moral tiap manusia. Value dan integrity itu masing-masing orang kan punya ukuran sendiri-sendiri. Subjektif gitu. ya. Ya enggak bisa kayak gitu. Kan tadi saya bilang kalau saya jadi Pak Anwar gitu kan. Mundur. Ya. Tapi saya nggak tahu. Tapi kan saya kan bukan Pak Anwar. Gitu Prof. Baik, Mas Kris dan juga Mbak Hesti, terima kasih. Prof Hesti, terima kasih atas waktunya dalam iNews Pra malam hari ini. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa, sehat-sehat selalu.